Jemaat Tuhan, selamat petang. Ibadah keluarga hari ini akan segera dimulai dan ibadah hari ini, hari Rabu tanggal 6 Mei 2020, akan dipimpin oleh Penatua Meli Latuheru. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya, karena kasih setianya besar atas kita. Kita muliakan Tuhan dari Gita Bakti nomor 12, bait yang pertama dan kedua. Masuklah semua menghadap Tuhan. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tata-Nya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepada-Nya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita kini dan selamanya. Bukalah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwamu. Buanglah semua angku dan sombong dan mengaku dosamu. Terimalah anugerah, rahmat dan kasih dari Yesus Tuhanmu. Muliakan Tuhan, sorak sukacita kini dan selamanya. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, saat ini kami akan beribadah bersama keluarga kami. Tuhan, hadirlah dalam ibadah kami hari ini, dan biarlah ibadah hari ini hanya jadi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat, mari kita bermazmur secara berbalasan dari Mazmur 25 ayat 1, 2, 4, dan 5. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya, janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Beritahukan jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 57, bait yang pertama dan kedua. Yesus lihat umat-Mu. Yesus lihat umat-Mu yang menebak kabar firman dan arahkan padamu
Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat kekasih Tuhan, saatnya kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu yang memelihara dan memberkati kami. Saat ini kami akan membaca sebagian firman-Mu. Kami mau belajar mengerti dan memahaminya. Karena itu kami memohon Roh Kudus, kuasailah ruangan hati kami, ruangan ini. Sehingga firman yang hendak kami baca dan renungkan boleh menjadi berkat dalam kehidupan yang Tuhan percayakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang hendak kita baca hari ini terambil dari kitab Imamat pasal 4 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-21. Jemaat mari berdiri untuk bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan yang hendak kita baca. Jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu segenap umat Israel dan jemaah tidak menyadarinya, sehingga mereka melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan dan mereka bersalah, maka apabila dosa yang diperbuat mereka itu ketahuan, haruslah jemaah itu mempersembahkan seekor lembu jantan yang muda sebagai korban penghapus dosa. Lembu itu harus dibawa mereka ke dalam kemah pertemuan. Lalu para tua-tua umat itu harus meletakkan tangan mereka di atas kepala lembu jantan itu di hadapan Tuhan. Dan lembu itu harus disembelih di hadapan Tuhan. Imam yang diurapi harus membawa sebagian dari darah lembu itu ke dalam kemah pertemuan. Imam harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan memercikannya 7 kali di hadapan Tuhan di depan tabir. Kemudian dari darah itu harus dibubuhnya sedikit pada tanduk-tanduk mezbah yang di hadapan Tuhan di dalam kemah pertemuan. Dan semua darah selebihnya harus dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah korban bakaran yang di depan pintu kemah pertemuan. Segala lemak harus dikhususkannya dari lembu itu dan dibakarnya di atas mezbah. Beginilah harus diperbuatnya dengan lembu jantan itu, seperti yang diperbuatnya dengan lembu jantan korban penghapus dosa. Demikianlah harus diperbuatnya dengan lembu itu. Dengan demikian, imam itu mengadakan pendamaian bagi mereka, sehingga mereka menerima pengampunan. Dan haruslah ia membawa lembu jantan itu keluar perkemahan, lalu membakarnya sampai habis, seperti ia membakar habis lembu jantan yang pertama. Itulah korban penghapus dosa untuk jemaat. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat kekasih Tuhan Yesus, Shalom. Tema renungan kita hari ini berjudul korban penghapus dosa dunia. Saudaraku, kitab Imamat adalah buku panduan bagi pelaksanaan korban dan upacara pembersihan atau pengudusan. Upacara yang membedakan Israel sebagai umat Allah yang dikuduskan. Karena itu, dimulai dengan peraturan mengenai korban persembahan kepada Tuhan yang dilaksanakan di kemah suci. Peraturan dan ketentuan korban penghapus dosa yang disyaratkan dalam bacaan firman Tuhan hari ini
mencakup dua kategori pertama, yakni korban penghapus dosa bagi seorang imam yang diurapi. Itu kita dapat baca dari ayat 1 hingga 12 dari renungan pagi. Sama dengan korban bagi kesalahan seluruh umat, yaitu ayat 13 sampai 21 tadi. Keduanya lebih berat daripada korban bagi pemuka agama maupun rakyat jelata. Kalau kita baca ayat 22 hingga seterusnya. Saudaraku, hal ini menunjukkan betapa beratnya tanggung jawab moral seorang imam di hadapan Tuhan dan umat. Ada konsekuensi yang harus ditanggung. Jika imam berbuat salah, karena imam berfungsi sebagai barometer kesalehan umat. Karena itu, seorang imam, dia harus menjadi teladan bagi umat Tuhan. Berulang kali dalam kitab Perjanjian Lama, tertulis berbagai bukti penyimpangan kehidupan umat. Karena tidak ada keteladanan dari pemimpin umat. Sehingga tak heran kalau Tuhan menuntut korban yang sama, yakni seekor lembu jantan muda yang tidak bercacat celah, sebagai bentuk tanggung jawab, baik dari seorang imam maupun dari seluruh umat yang berbuat dosa terhadap Tuhan. Menarik adalah korban bakaran yang disampaikan dalam pasal 1 dari kitab Imamat ini, seluruhnya dibakar di atas mezbah. Sedangkan korban penghapus dosa dalam perikop kita saat ini adalah harus dibawa ke suatu tempat yang tahir di luar perkemahan dan dibakar habis di sana. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, inilah cara yang ditetapkan Tuhan Allah untuk menyelesaikan dosa umat Israel melalui korban binatang yang dikorbankan. Korban bakaran tersebut merupakan bentuk pengakuan umat akan kesalahan-kesalahan yang telah mereka lakukan terhadap Tuhan, serta sebagai bentuk pemulihan kembali hubungan mereka dengan Tuhan. Persembahan yang mereka berikan harus dengan sukacita, kerendahan hati, disertai rasa penyesalan atas kesalahan-kesalahan mereka. Namun, saudaraku yang Tuhan kasihi, korban persembahan penghapus dosa yang dipersembahkan oleh umat Israel tidak cukup untuk menghapus segala kesalahan dan dosa mereka, sementara mereka terus berbuat dosa terhadap Tuhan. Sehingga suka atau tidak suka, hukuman akan terus berlangsung. Nah, syukur kepada Allah. Karena firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa korban penghapus dosa bagi Israel tergambar jelas tentang Kristus yang tidak berdosa menjadi berdosa karena umatnya, termasuk saya dan saudara. Pengorbanan Kristus telah memenuhi tuntutan Allah atas penyelesaian dosa-dosa kita. Tuhan Yesus bersedia untuk menjadi korban penghapus dosa dunia. Korban yang dipersembahkan adalah satu kali untuk selama-lamanya. Karena itu saudaraku, kita bersyukur karena oleh anugerah Allah kita telah dipilih menjadi anak-anak tebusannya yang terus-menerus mengalami pembaharuan hidup oleh kekuatan Roh Kudus. Oleh sebab itu, sebagai orang yang sudah menerima pengampunan dosa dan diselamatkan, hendaklah kita hidup dalam kasih,
ketaatan, dan kesetiaan kepadanya. Semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Itu kata Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Namun oleh kasih karunia Allah, kita telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam diri Yesus Kristus. Saudaraku, ini adalah anugerah yang besar dan terindah yang hanya kita dapatkan dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh sebab itu, saudaraku, mari kita bersyukur kepada Allah di dalam Tuhan Yesus dengan terus mengingat firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Yohanes 3 ayat 6 yang menyatakan, karena setiap orang yang berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita merespon firman Tuhan tadi dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 39, bait pertama dan kedua, Ku diberi belas kasihan. Diberi belas kasihan, walau tak layak hatiku. Tadiku aku kini heran, Tuhan besarlah rahmat-Mu. Kidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Kidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Walau ku patut dihukumkan, Kaulah penuh anugerah. Darah Putra-Mu dicurahkan, membasuh dosa dan celah. Di manakah selamatku? Hanyalah dalam rahmat-Mu. Di manakah selamatku? Hanyalah dalam rahmat-Mu. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk kebaikan kasih Tuhan yang memelihara memberkati kami. Kendati saat ini kami berada dalam situasi yang kurang menyenangkan. Tapi karena kemurahan Tuhan, kami sudah dikuatkan oleh firman-Mu yang kudus. Tuhan, kami memohon Roh Kudus menerangkan lebih dalam lagi, supaya firman Tuhan ini kami pahami dan kami lakukan dalam hidup beriman. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari-hari hidup yang Tuhan berikan bagi kami. Kami doakan gereja Tuhan di mana saja, khusus GPIB Sejahtera, karena kasih-Mu kami boleh dapat melakukan pelayanan ibadah walaupun dengan cara streaming video. Kami berdoa untuk petugas yang Tuhan anugerahkan, percayakan pelayanan ini. Berkati mereka agar mereka tetap sehat untuk mengembangkan talenta yang Tuhan percayakan menjadi berkat bagi pekerjaan memuliakan nama-Mu.
jemaat Tuhan dari sektor 1 sampai 9. Kami percaya dalam keadaan apapun Tuhan bersama dengan kami semua. Tuhan memberkati mereka yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan memberkati mereka yang mungkin saat ini bergumul untuk pekerjaan dan sebagainya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami doakan bangsa dan negara kami, pemerintah yang Tuhan percayakan sebagai pemimpin tertinggi di negara ini. Saat ini mereka juga bergumul untuk mensejahterakan warga Indonesia ini. Kami doakan supaya dengan hikmat Tuhan, mereka dapat melakukan bagian mereka dengan baik. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan lewat anak-anak Tuhan yang ada di sana. Tuhan pakai mereka sebagai tiang-tiang doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya hari esok dan seterusnya ada dalam penyertaan Tuhan. Walaupun kadang kami berbuat kesalahan, Tuhan ampuni kami. Bimbing kami senantiasa Bapa, sehingga kami boleh layak menjadi anak-anak-Mu. Ampuni ya Tuhan Yesus salah dan dosa kami. Dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat kekasih Tuhan Yesus, sebagai tanda ucapan syukur, marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan, sambil mengingat firman Tuhan dari kitab Mazmur 4 ayat 6 yang menyatakan, persembahkanlah kurban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Mari kita muliakan Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 367, bait yang pertama dan kedua, Padamu Tuhan dan Allahku. Ku persembahkan hidupku.
Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kasih setiamu yang senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Dari tangan-Mu lah persembahan yang kami berikan ini. Terimalah dan kuduskanlah supaya menjadi berkat bagi pekerjaan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat tetap berdiri. Jemaat Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Kita aminkan berita pengutusan dengan memuji Tuhan. Kidung Jemaat 413 bait 1 dan 2. Tuhan pimpin anak-Mu. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku hanya di Kau sajalah perlindungan yang teguh. Bila hidup menangkan, Kau harapanku penuh. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.